Di malam yang sunyi, saat bulan hanya tampak sebagai bayangan samar di balik awan gelap, desa-desa di Pulau Jawa seringkali diselimuti oleh rasa takut yang tak terkatakan. Suara angin yang berdesir seolah membawa pesan-pesan dari dunia lain, dan setiap bayangan yang bergerak di antara pepohonan tampak menakutkan. Disinilah, di tengah kegelapan itu, muncul sebuah nama yang membangkitkan ketakutan mendalam, Banaspati. Bukan sekadar hantu yang berkelana di malam hari, Banaspati adalah manifestasi dari energi jahat yang mampu menghancurkan kehidupan. Ia adalah bola api gaib yang menjadi senjata santet paling mematikan. Banaspati bukanlah entitas yang asing bagi masyarakat Jawa. Selama berabad-abad, ia telah menjadi bagian dari cerita rakyat, menjadi simbol dari segala sesuatu yang mengerikan dan tak terduga. Namun, di balik kisah-kisah yang menakutkan itu, terdapat kebenaran yang lebih kelam. Banaspati, dalam konteks yang lebih dalam, adalah perwujudan dari energi api yang dikendalikan oleh dukun-dukun ilmu hitam. Ritual-ritual gelap dilakukan untuk memanggil dan memprogram energi ini dengan niat jahat, menjadikannya sebagai alat untuk menyerang dan mencelakai target yang dipilih. Praktik-praktik ini berasal dari tradisi kuno yang terlarang, di mana mantra-mantra pemanggil arwah dan sesajen khusus dipersembahkan untuk mengikat kekuatan gaib. Dalam proses ini, dukun mengumpulkan energi spiritual yang sangat kuat, menciptakan bola api yang tidak hanya terlihat mengerikan, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat spesifik dan merusak. Banaspati dihadirkan untuk menyebar penyakit, menyebabkan kesengsaraan, dan bahkan merenggut nyawa. Ia adalah alat balas dendam, senjata dalam persaingan bisnis, dan instrumen untuk melampiaskan kebencian. Ketika seseorang berbicara tentang Banaspati, mereka sering menggambarkan wujudnya sebagai bola api yang melayang di malam gelap. Namun, bola api ini bukanlah api biasa. Warnanya lebih gelap, seperti merah darah kehitaman atau biru kelam, memancarkan aura dingin yang menakutkan. Kobaran apinya liar dan tak terkendali, seolah memiliki kesadaran jahat tersendiri. Ukurannya pun bervariasi, tergantung pada kekuatan santet yang dikirimkan. Dalam beberapa kasus, saksi mata melaporkan melihat bola api sebesar rumah melayang dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan jejak hangus di tanah. Kehadiran Banaspati selalu disertai dengan bau belerang yang menyengat dan suara desisan yang mengerikan. Suara ini terdengar seperti bisikan arwah penasaran atau raungan kemarahan yang tak terpadamkan. Ketika Banaspati muncul, hawa kematian dan ketakutan menyelimuti sekelilingnya, menciptakan suasana yang mencekam bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Serangan yang dilakukan oleh Banaspati dikenal sebagai serangan jarak jauh. Dukun yang mengirimkan Banaspati tidak perlu berada dekat dengan targetnya. Dengan menggunakan mantra, foto, atau benda pribadi korban, Banaspati dapat dilepaskan dan dikirimkan untuk menyerang dari jarak jauh. Serangan ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk penderitaan. Yang paling umum adalah penyakit misterius yang tidak terdiagnosis secara medis. Korban bisa mengalami panas dalam yang membakar tubuh, luka-luka aneh yang tidak kunjung sembuh, atau gangguan organ dalam yang parah. Dalam banyak kasus, mereka juga akan mengalami kesulitan ekonomi, kehancuran rumah tangga, atau kesialan bertubi-tubi yang tak berkesudahan. Kematian adalah konsekuensi terburuk dari serangan Banaspati. Jika kekuatan santet sangat besar dan pertahanan spiritual korban lemah, Banaspati dapat membakar habis energi kehidupan korban, menyebabkan kematian yang mengenaskan. Tubuh korban seringkali ditemukan dalam keadaan menghitam seperti terbakar, meskipun tidak ada sumber api fisik di sekitarnya. Ini adalah akhir yang tragis dan misterius yang menambah ketakutan akan kekuatan jahat ini. Kisah-kisah tentang santet Banaspati beredar luas di masyarakat. Cerita-cerita tragis tentang korban seringkali menjadi peringatan tentang bahaya ilmu hitam dan kekuatan jahat yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang persaingan bisnis yang berujung maut. Seorang pengusaha yang iri dengan kesuksesan pesaingnya menggunakan santet Banaspati untuk menghancurkan bisnis dan mencelakai pesaingnya. Akibatnya, bisnis pesaing tersebut bangkrut dan
Sang pesaing jatuh sakit parah hingga akhirnya meninggal dunia dengan tubuh menghitam misterius. Kisah lain menceritakan tentang pembalasan dendam akibat cinta yang ditolak. Seorang pria yang sakit hati karena cintanya ditolak meminta bantuan dukun untuk membalas dendam kepada wanita yang menolaknya. Santet Banaspati pun dikirimkan, menyebabkan wanita tersebut menderita penyakit aneh dan kesakitan hingga akhirnya meninggal dunia secara tragis. Namun, meskipun teror Banaspati begitu mengerikan, masyarakat tidak tinggal diam. Ada cara-cara perlindungan yang diyakini dapat melindungi diri dari serangan ilmu hitam ini. Yang paling utama adalah memperkuat benteng spiritual dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Berdoa secara rutin, membaca kitab suci, dan melakukan amalan-amalan spiritual lainnya dipercaya dapat melindungi diri dari energi negatif santet. Beberapa benda mistis juga dianggap memiliki kekuatan magis untuk menangkal santet Banaspati. Batu akik tertentu, keris pusaka, atau raja perlindungan dipercaya dapat memantulkan serangan energi negatif dan melindungi pemiliknya dari bahaya santet. Namun, kekuatan spiritual diri sendiri tetaplah menjadi benteng pertahanan yang paling utama. Menghindari perbuatan buruk, menjaga hubungan baik dengan sesama, serta hidup dalam keharmonisan dengan alam juga merupakan bentuk perlindungan. Energi negatif santet akan sulit menembus perisai energi positif yang terbentuk dari kehidupan yang baik dan harmonis. Banaspati sebagai senjata santet paling mengerikan mengingatkan kita akan bahaya ilmu hitam dan kekuatan jahat yang bisa disalahgunakan. Kisah-kisah tentang Banaspati akan terus menghantui dunia ini, menjadi pengingat akan pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Dalam kegelapan malam, kita harus tetap waspada dan menjaga diri, karena di luar sana, teror Banaspati selalu mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang. Apakah kamu pernah mendengar kisah tentang santet Banaspati di sekitarmu? Atau mungkin kamu memiliki pengalaman yang berkaitan dengan teror api gaib ini? Bagikan cerita atau pendapatmu, karena setiap kisah memiliki kekuatan untuk mengingatkan kita akan bahaya yang mengintai di balik kegelapan.